Shalom, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, apa kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Senang bisa bersama-sama Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Ini saya yang pertama kalinya bisa beribadah dengan Bapak Ibu. Untuk itu saya berterima kasih kepada Gembala Sidang beserta tim penggembalaan yang sudah mengundang saya, memberikan kesempatan saya untuk bisa melayani Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, beberapa saat yang lalu ketika saya browsing, ketika saya surfing di media sosial saya menemukan satu quote yang sangat-sangat menyentuh saya. Quote itu dari seorang negarawan yang bernama John F. Kennedy, seorang presiden, salah seorang presiden di Amerika Serikat. Beliau mengatakan begini, "Jangan tanya apa yang dilakukan negara untukmu. Tanyakan apa yang kamu lakukan untuk negaramu." Sebuah pertanyaan yang mengingatkan, yang menggugah kita akan rasa cinta kita akan negara kita. Nah, ketika saya membaca quote tersebut, tiba-tiba terlintas dalam pikiran saya, bagaimana kalau pertanyaan yang sama ditanyakan kepada kita oleh Tuhan kita. Ketika Tuhan bertanya, apa yang diberikan Tuhan kepadamu? Tanyakan, apa yang sudah kamu berikan kepada Tuhanmu? Apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Apa yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan kita sebagai ungkapan rasa syukur kita? Pernah enggak sih kita ini membayangkan, kita ini yang berdosa, yang harusnya binasa, bisa mendapatkan kasih karunia, anugerah keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, bagaimana keadaan kita kalau Yesus tidak menebus kita. Saya yakin dan saya percaya hidup kita ini akan hampa, karena apapun yang kita lakukan akhirnya mautlah yang akan menjadi bagian kita. Nah, sebentar kita akan belajar firman Tuhan yang memberikan kita untuk belajar untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan kita sebagai ungkapan rasa syukur kita akan kasih-Nya yang tanpa batas itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, perenungan kita terambil di Markus 14 ayat 3 sampai 9. Markus 14 ayat 3 sampai 9 saya bacakan. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu yang murni, yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lainnya, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Kenapa kamu menyusahkan dia? Ia sudah melakukan suatu perbuatan yang baik bagiku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Bapak Ibu Saudara, seorang rekan hamba Tuhan bercerita, satu kali di gerejanya di tempat ia melayani, akan mengumpulkan pakaian-pakaian bekas layak pakai untuk disumbangkan ke suatu daerah tertentu. Nah, di dalam percakapan WA grup mereka, ia sudah menegaskan, hamba Tuhan ini sudah menegaskan bahwa baju bekas yang akan mereka kirimkan itu masih layak pakai, masih bisa digunakan.
Mereka akan mencucinya kembali dan mengemasnya satu persatu supaya layak diberikan dan langsung bisa dipakai oleh yang menerimanya. Nah, beberapa saat kemudian ada seorang ibu yang dikenal sebagai jemaat yang berada mengirimkan pesan WA kepada hamba Tuhan ini. Ibu itu berkata, "Pak Pendeta, di rumah saya ada banyak baju yang mau saya sumbangkan, yang mau saya berikan. Tapi Pak, saya tidak bisa mengirimnya. Bisakah Bapak datang mengambil baju-baju itu?" Lalu hamba Tuhan itu meresponi dan menyetujui permintaannya untuk mengambil baju-baju bekas itu. Dan pada hari yang dijanjikan, hari yang ditentukan, ia datang bersama seorang pekerja gereja, namun ternyata si ibu tidak ada di rumah, yang ada hanya pembantunya saja. Lalu sang pembantu segera menyuruh mereka ke sebuah ruangan di mana terdapat lemari-lemari besar. Sang pembantu berkata, "Pak, tolong ya, ambil semuanya, jangan diacak-acak, tolong ya Pak." Kemudian sang pembantu itu meninggalkan mereka dan segera mereka berdua membuka lemari-lemari itu. Nah, di dalam lemari-lemari itu ada banyak sekali tumpukan pakaian di dalamnya. Mereka bergembira sekali. Sang pekerja gereja pun tersenyum gembira. Ia berkata, "Pak Pendeta, kita akan dapat baju yang banyak nih. Orang yang menerimanya ini pasti senang, Pak Pendeta." "Iya," kata sang hamba Tuhan itu. Lalu sang hamba Tuhan itu dengan bersemangat mengambil kursi, lalu naik di atasnya, menjangkau yang paling atas, mengambil yang paling atas. Dan kemudian ia buka. Ketika ia melihat, ia sungguh terkagum akan mereknya yang sangat terkenal itu. Baju itu dari sudut pandangnya masih terlihat sangat-sangat baik. Tetapi pekerja gereja yang ada di bawahnya, yang melihat dari sudut pandang yang bersebaliknya, yang berbeda, berkata kepadanya, "Pak Pendeta, ini nggak bisa dipakai, Pak. Ada lubang yang cukup besar di bagian belakangnya." Lalu hamba Tuhan ini memeriksanya, dan benar, ketika ia membaliknya, di bagian belakangnya ternyata ada sobek yang cukup besar. Lalu ia menaruh baju itu, ia mengambil lagi baju yang lain, memeriksanya, membukanya. Dan tiba-tiba kancingnya rontok, Bapak Ibu Saudara, brodol. Mereka segera mengambil pakaian yang lain, membukanya, memeriksanya, mengambil lagi, memeriksanya. Dan setiap baju yang dia periksa, yang mereka periksa, selalu ada yang kurang. Selalu ada yang menyebabkan baju itu tidak layak untuk dipakai. Saudara-saudara, mereka mencoba mentekuni satu persatu, memeriksa satu persatu, dan dari 4 lemari yang besar-besar, mungkin di dalamnya ada sekitar 200 pakaian bekas, hanya 20 yang benar-benar layak untuk dipakai. Ketika mereka sibuk berbicara, mengamati, serta memeriksa baju-baju itu, sang pembantu kemudian datang sambil membawakan air minum, lalu berkata, jangan diacak-acak ya, tolong dibawa semua, atau dirapikan lagi loh, seperti tadi, supaya saya tidak repot." Akhirnya Bapak Ibu Saudara, daripada harus melipat satu persatu baju-baju itu, mereka lalu membawa semua pakaian itu ke dalam mobil mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut Anda, apa yang dilakukan si ibu itu? Sebenarnya dia memberi atau membuang. Kalau dari 200 lebih pakaian bekas dan hanya 20 yang layak untuk dipakai. Apalagi ketika mereka hendak berangkat, sang pembantu berkata, "Pak, nanti kalau ada lagi, tolong diambil ya, supaya tidak memenuhi lemari." Sesungguhnya ibu itu sedang memberi atau membuang.
Bapak Ibu Saudara, dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, Alkitab mencatat di ayat ketiga dituliskan bahwa Tuhan Yesus sedang ada di Betania, sedang di rumah Simon si Kusta, sedang duduk makan. Lalu datanglah seorang perempuan membawa buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni sebanyak setengah kati. Setengah kati itu lebih kurang 300 mili. Jadi satu botol aqua itu separuhnya. Yang mahal harganya. Alkitab mencatat bahwa harganya itu 300 dinar Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau 1 dinar waktu itu, hari itu adalah upah orang bekerja untuk 1 hari. Dan kalau orang bekerja 1 bulan itu selama 25 hari, maka 300 dinar adalah upah untuk 12 bulan. Upah untuk 1 tahun orang bekerja. Nah, anggap saja 1 bulan itu berapa? 4 juta, 3 juta, 4 juta lah UMR Surabaya. Maka 300 dinar itu senilai 4 juta dikali 12 bulan. Sama dengan 48 juta. Mahal bukan Bapak Ibu Saudara? Mahal sekali. Dan saya yakin, dan saya percaya, jika Anda punya minyak wangi yang semahal itu, yang hanya 300 mili, yang harganya 48 juta, yang nilainya itu 1 tahun orang bekerja, saya yakin dan percaya Anda pasti menyimpannya di tempat yang paling aman, tidak di sembarang tempat. Betul Bapak Ibu Saudara? Dan andai kata ada seseorang yang mendekatinya, siapapun dia, entah itu anak Anda, entah itu pasangan Anda, apalagi pembantu Anda, saya yakin dan percaya Anda pasti berkata, jangan dekat-dekat. Pada saat engkau menyentuhnya, engkau akan mati. Betul ya? Nah, Bapak Ibu Saudara, melihat kejadian tersebut, salah seorang murid Kristus yang berkata dengan nada gusar, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Dapat dijual kan? Dapat membiayai orang-orang miskin kan? Dan para murid lainnya mengikutinya. Mereka berkata, ini pemborosan, ini sesuatu yang tidak perlu, ini tidak pada tempatnya. 48 juta dibuang begitu saja. 1 tahun orang bekerja dibuang hilang begitu saja. Dan mereka, para murid itu lalu memarahi perempuan itu. Namun Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus ternyata tidak ikut memarahi perempuan itu. Tuhan Yesus justru berkata, biarkanlah mereka. Kenapa engkau menyusahkan dia? Ia telah melakukan satu perbuatan yang baik bagiku. Orang miskin selalu ada padamu. Dan kamu selalu punya kesempatan untuk menolong mereka kalau kamu mau. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Tuhan Yesus tidak memarahi perempuan itu Bapak Ibu Saudara. Lalu pertanyaannya, siapa sih perempuan ini yang sudah bikin sensasi, yang sudah bikin heboh, yang sudah bikin murid-murid Yesus marah, yang sudah menghamburkan uang senilai 1 tahun upah orang bekerja? Injil Markus memang tidak mencatat, tidak menjelaskan siapa perempuan itu. Namun kalau kita mengacu pada catatan Yohanes, maka Yohanes mencatat bahwa perempuan itu adalah Maria, saudara dari Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari kematiannya. Dan Injil Yohanes mencatat, Maria ini selalu duduk mendengarkan dengan seksama setiap perkataan Yesus ketika Yesus mengajar di Betania. Sedangkan muridnya yang saudaranya yang lain, yaitu Marta, ia selalu sibuk melakukan ini dan itu. Tapi Maria, ia selalu duduk mendengarkan perkataan Yesus dengan seksama. Nah, jika Alkitab mencatat
bahwa Maria selalu mendengarkan dengan seksama setiap perkataan Yesus, maka kita tahu saudara, kenapa Maria melakukan itu? Karena Maria tahu bahwa Yesus akan segera mengalami penderitaan dan kematian. Dan oleh karena cintanya yang besar itu, Maria memakai kesempatan ini untuk memberikan persembahan. Dan persembahannya Bapak Ibu Saudara bukan sembarangan. Persembahannya adalah persembahan yang terbaik yang bisa dilakukan oleh seorang perempuan pada hari itu. Bapak Ibu Saudara, perlu diketahui bahwa dalam tradisi orang Israel, dalam tradisi bangsa Yahudi, setiap perempuan itu pasti akan membeli minyak narwastu murni itu untuk dipakainya pada momen yang istimewa, yaitu pada hari pernikahannya. Dan oleh karena minyak narwastu ini mahal, maka ia akan membelinya sedikit demi sedikit. Ia akan mempersiapkannya, mulai membelinya sejak ia masih remaja. Supaya pada saat pesta pernikahannya nanti, aroma minyak narwastu yang murni itu, yang harum itu, yang mahal itu akan menjadi bagian dari sukacitanya. Namun saudara, pada hari itu yang paling berharga di dalam hidupnya, yang dikumpulkannya hari demi hari, yang dibelinya sedikit demi sedikit, tetes demi tetes, dipecahkannya untuk mengurapi Yesus pribadi yang dikasihinya. Karena Maria tahu ini adalah kesempatan terakhirnya untuk dapat melayani Yesus. Maka yang terbaik ia berikan. Jadi saudara, apa yang dilakukan Maria di dalam kisah ini ketika ia memecahkan botol minyak narwastu itu, apakah ia sedang memberi atau membuang? Bapak Ibu Saudara, sekarang kita mengerti perbedaan antara memberi dan membuang. Memberi itu selalu berarti apa yang terbaik di dalam diri kita, apa yang berharga, yang menjadi milik kita, itu kita lepaskan, itu kita berikan kepada orang lain. Apa yang paling berharga di dalam hidup kita, itu kita berikan kepada orang lain. Dan jika pemberian itu terbaik, sama seperti yang dilakukan oleh Maria, maka pasti akan ada rasa kehilangan. Pasti akan ada luka di hati kita karena kita kehilangan sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai. Sementara kalau membuang saudara, barangkali seperti yang dilakukan si ibu di awal cerita saya tadi. Ia melepaskan sesuatu tanpa rasa kehilangan. Ibu ini bukan memberi, dia sedang membuang. Dia melepaskan sesuatu tanpa rasa kehilangan. Nah, satu tindakan itu dikatakan memberi ketika tindakan itu menyebabkan hilangnya satu bagian yang baik dan bernilai dari diri kita. Dan itu akan menyebabkan rasa luka, yang menyebabkan rasa kehilangan. Karena yang baik itu, bahkan yang terbaik itu terpisah dari diri kita, hilang dari diri kita. Nah, seperti Maria yang mempersembahkan yang terbaik, yang melepaskan haknya untuk menggunakan minyak itu di hari pernikahannya kelak. Ia memberikan yang terbaik itu, yang terambil dari dirinya, ia persembahkan kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apa sih yang memungkinkan seseorang itu bisa memberikan yang terbaik, bisa mempersembahkan yang berharga dan diserahkan kepada orang lain? Apa? Jawabannya hanya satu, yaitu cinta, kasih. Cinta atau kasih, itulah yang menyebabkan seseorang mampu untuk mempersembahkan yang terbaik,
mampu melepaskan sesuatu yang berharga, mampu kehilangan sesuatu yang bernilai untuk diberikan kepada orang lain. Bahkan cinta atau kasih itulah yang akan menghapus rasa kehilangan yang timbul karena melepaskan sesuatu yang berharga itu. Satu kali di acara kedukaan di rumah duka, ada seorang anak almarhumah yang memberikan testimoni kesaksian. Ada banyak hal yang dikatakannya, ada banyak hal yang diungkapkannya tentang mamanya itu. Tetapi ada beberapa kalimat yang terus saya ingat, yang terus saya ingat ketika ia mengenang perjalanan sejarah mamanya yang seorang janda itu. Ia berkata, dulu ketika kami masih kecil, kami suka sekali makan sop ayam buatan mama. Dan selalu kakak dan saya serta adik diberi paha atau dada atau bagian tubuh yang lain dari ayam itu. Dan selalu mama berkata, nak, cekernya untuk mama aja ya, kepalanya buat mama saja ya. Dan dulu waktu kami kecil, tutur orang ini, kami ini berpikir, wah, mama ini hobi sekali ya makan ceker. Mama ini doyan loh sekali makan kepala ayam. Dan kalau ditawari paha atau dada atau sayap ayam, mama selalu berkata, ndak nak, mama ini cukup dengan ini saja. Namun ketika kami bertumbuh dewasa, ketika kami sudah berkeluarga dan mama semakin tua, kami tahu satu hal, mama sengaja mengalah supaya kami anak-anaknya menikmati yang terbaik. Dan itu berlangsung bertahun-tahun. Bapak Ibu Saudara, apa sih yang menyebabkan seorang ibu yang sudah sibuk memasak, bersedia mengalah dan hanya menikmati ceker dan kepala ayam saja? Sementara bagian yang terbaik dari ayam tersebut diberikan dan dinikmati oleh sang anak-anaknya. Cinta atau kasih. Itulah yang memungkinkan semuanya itu terjadi. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, bahwa pemberian yang terbaik, yang bukan membuang, yang berasal dari hati, itu akan menyentuh hati orang yang menerimanya. Jadi, ketika kita bekerja, ketika kita melayani, ketika melakukan apapun, itu sungguh kita lakukan dari hati kita yang terdalam. Kita lakukan dengan sangat-sangat baik dan sepenuh hati. Maka apa yang dari hati akan menyentuh hati orang yang menerimanya. Sehingga orang lain bisa berkata, wah, beda loh kalau dia yang melayani. Beda loh kalau dia yang mengerjakan. Beda loh kalau dia yang memimpin. Beda. Karena apa yang keluar dari hati akan menyentuh hati orang yang menerimanya. Apa yang dipersembahkan dengan cinta akan membangkitkan cinta yang sama di hati sang penerimanya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, sudah seharusnya lah di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, tidak bisa tidak, kita ini mesti memberi yang terbaik. Kenapa? Sebab bukankah Allah telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kita, yaitu hidupnya, agar kita tidak binasa. Kalau nyawa sudah diberikan, kalau yang terbaik itu sudah rela dilepaskan untuk menanggung hutang dosa kita, orang-orang yang seharusnya binasa oleh karena keberdosaan kita. Bukankah kita ini sudah menerima persembahan yang terbaik dari Allah itu sudah seharusnya
juga memberi persembahan yang terbaik kepada Allah. Kristus mati karena memberikan yang terbaik kepada kita selagi kita hidup dalam keberdosaan kita. Dan bukankah ungkapan syukur kita akan kasih Allah yang begitu besar itu seharusnya yang melandasi pelayanan kita, mendasari dari persembahan kita. Dan harusnya lah ketika kita memberikan persembahan, kita juga memberikan persembahan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Melalui pekerjaan kita, melalui pelayanan kita, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui apa yang kita persembahkan. Kita tidak akan mungkin mengasihi Allah kalau kita tidak sanggup mengasihi apa yang Allah kasihi, yaitu sesama kita. Saudara, yang membedakan antara membuang dan memberi yang terbaik adalah orang bisa membuang tanpa hati, tanpa rasa kehilangan. Tetapi orang tidak bisa memberi yang terbaik tanpa melepaskan yang berharga. Dan rasa kehilangan, rasa luka yang timbul dari melepaskan kehilangan hal yang baik itu akan tertutup oleh cinta, akan tertutup oleh kasih. Karena tanpa kasih, orang tidak akan pernah mungkin memberikan yang terbaik. Tanpa kasih, orang tidak mungkin melayani dengan hati. Tanpa kasih, orang itu hanya membuang. Tanpa kasih, penerima dan pemberi akan merasa hampa. Bukankah Alkitab mencatat, tanpa kasih, sehebat apapun karunia yang Tuhan berikan kepada seseorang, tidak ada gunanya? Karena semua yang dilakukan terasa hampa, tidak ada maknanya. Tanpa kasih, meskipun orang itu pandai menyampaikan firman dari Allah, mengerti semua hal yang dalam, dan tahu segala sesuatu, serta percaya sungguh kepada Allah, itu pun tidak ada gunanya. Tanpa kasih, bila orang tersebut memiliki iman yang mampu memindahkan gunung-gunung sekalipun, tidak ada gunanya, karena akan menimbulkan kesombongan dan kemegahan diri semata. Tanpa kasih, orang tidak akan sabaran, tidak murah hati, dia akan pencemburu, dia suka memegahkan diri, dia akan sombong, dia berlaku tidak sopan dan hanya mencari keuntungan pribadi. Ia akan menjadi orang yang pemarah dan pendendam. Bapak, Ibu, Saudara, tanpa kasih, orang tidak akan pernah mampu memberi persembahan yang terbaik. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apa yang sudah kita persembahkan untuk Tuhan? Apakah kita sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita? Apalagi kita semua ini bukan hanya ditebus, kita ini dimuliakan menjadi anak-anak Allah, memanggil Allah itu Bapa. Apa yang sudah kita persembahkan untuk Tuhan kita? Kalau sampai hari ini kita hanya sibuk dengan urusan masalah pribadi, melebihi urusan kita untuk membangun relasi dengan Allah yang sudah memberikan yang terbaik, yaitu nyawanya, sungguh kita ini sedang menyia-nyiakan anugerah yang terbesar di dalam hidup kita. Apalagi sebagian kita yang sudah mengambil komitmen untuk melayani Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan, baik itu part-timer, full-timer. Apakah kita ini sudah melayani domba-domba Allah yang dipercayakan kepada kita itu dengan baik, bahkan memberikan pelayanan yang terbaik?
Ataukah kita hanya melayani domba-domba yang gemuk saja, sedangkan yang tidak gemuk kita telantarkan? Karena sesungguhnya segala sesuatu yang kita lakukan untuk jemaat Tuhan yang paling kecil sekalipun, kita ini sedang melakukannya untuk Tuhan. Sudahkah persembahan kita didasari oleh ungkapan syukur akan kasih Allah yang besar itu, yang seharusnya juga yang terbaik seperti untuk Allah melalui pelayanan kita, melalui pekerjaan kita. Sebab bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Allah jikalau kita tidak sanggup mengasihi apa yang Allah kasihi, yaitu sesama kita. Bapak Ibu Saudara, seandainya kita diundang ke acara perjamuan pesta makan malam di Istana Kepresidenan saat Presiden berulang tahun, kalau hari ini Pastor Gary yang ulang tahunnya, kira-kira apa yang hendak kita berikan? Tentu kita tidak akan memberikan yang sembarangan, bukan? Kita akan mempersiapkan yang terbaik. Jika untuk presiden kita bisa memberikan yang terbaik, bukankah sudah semestinya kita ini memberikan yang terbaik di antara yang terbaik kepada Tuhan? Memberikan persembahan, Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kita ini memberikan sumbangan kepada Tuhan, kepada gereja. Memberikan persembahan itu juga bukan bertransaksi atau berdagang dengan Allah yang menuntut Allah untuk membalas ke persembahan kita. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Kita memberi persembahan, dan persembahan itu haruslah yang terbaik karena kita sudah menerima yang terbaik dari Allah. Semoga kita terus belajar mengikuti jejak Maria, perempuan yang sudah memberikan yang terbaik, sudah mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan Yesus dengan mencurahkan minyak narwastu yang murni, mahal, yang seharusnya lah menjadi sukacitanya ketika ia menikah kelak. Namun hari itu ia persembahkan kepada Kristus pribadi yang dikasihinya. Namun lebih daripada itu, marilah kita mengikuti teladan Kristus yang telah memberikan yang paling baik di antara yang terbaik, yaitu hidupnya oleh karena cintanya, oleh karena kasihnya yang begitu besar kepada saudara dan saya. Mari kita mempersembahkan yang terbaik di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, melayani sesama kita dengan sebaik-baiknya tanpa memandang rupa, apalagi kasta, seperti Kristus telah melayani saudara dan saya dengan sepenuh hati, dengan sepenuh kasihnya. Selamat merenungkan, kiranya perenungan kita hari ini boleh menjadi pelita, boleh menjadi terang di dalam hidup pengembaraan kita di dunia yang semakin gelap ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan Kristus di kayu salib yang menebus kami dari kematian kekal menuju ke kehidupan kekal. Kami yang tidak layak menerima semua kebaikan itu, bahkan diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan bukan itu saja, masih banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kami. Namun kami seringkali lupa untuk membalas kasih-Mu itu. Tuhan, tolong ajarkanlah kami untuk selalu memberikan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik sebagai ungkapan syukur kami atas kasih Allah yang begitu besar. Sebab Engkau telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kami, dan Roh-Mu yang kudus telah mencurahkan damai sejahtera, sukacita yang terbaik juga bagi kami. Ajar kami untuk belajar melayani sesama kami seperti Engkau telah melayani kami dengan begitu baiknya. Ajar kami
mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan dengan cara melayani domba-domba Allah yang Engkau percayakan kepada kami. Dan kiranya persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa, kami berserah diri. Amin.